Wangga terdiam, tidak tahu harus bicara apa. Mendakwahi mereka tentang dosa? Masih bisakah? Bukannya sudah terjadi? Saya bingung. Bisa saja sih saya nikahi sekarang. Tapi bagaimana dengan biaya? Ditambah lagi orang tuanya sebenarnya memang tidak menyetujui hubungan kami. Kata lelaki itu panjang lebar. Tampaknya Wangga telah berhasil membuka bendungan yang selama ini ditahan oleh lelaki itu. Baguslah. Siapa tahu mereka jadi lebih lega perasaannya. Begitu pikir Wangga, tapi tidak terpikirkan untuk digugurin kan? Tanya Wangga perlahan. Diam lagi tak ada respon. Sepertinya pertanyaan Wangga membuat lelaki itu kehilangan selera untuk menjawab. Wangga pun diam. Bila lelaki itu tak menjawab, bisa jadi memang mereka berencana untuk menggugurkan. Sayang sekali, Pak, di depan ada ATM, berhenti dulu, saya mau ambil kasir. Kata lelaki itu tiba-tiba. Wangga segera memarkirkan mobilnya di depan ATM yang ditunjuk. Lelaki itu kemudian keluar dan sedikit membanting pintu. Kini giliran Wangga yang menarik nafas panjang. Ia bisa ikut merasakan kegundahan penumpangnya malam ini. Matanya melirik ke belakang, gadis itu tampaknya sudah tak bisa menahan tangis. Wangga begitu iba melihatnya. Jangan ditahan, Mbak. Nangis aja biar lega. Benar saja. Sedetik setelah itu, si gadis langsung menangis sesenggukan. Begitu ibanya Wangga hingga ia kini tidak berani melirik ke kaca spion. Ia lebih senang melihat si lelaki sedang mengantre di depan. Masih ada 3 orang yang antre di ATM tersebut. Aku sebenarnya nggak mau digugurin. Tiba-tiba saja gadis itu bersuara di tengah tangisnya. Aku nggak mau dosaku aku tutupin dengan dosa yang baru. Aku ingin melahirkan dan membesarkan anak ini. Wangga terdiam. Ia memang lebih cenderung berpikir seperti gadis itu. Janganlah suatu dosa ditutupi dengan dosa lain. Suatu kesalahan dihilangkan dengan kesalahan lain. Karena itu malah akan semakin memperparah keadaan. Tadinya ia memang ingin berkata begitu. Tapi ia urungkan ketika melihat reaksi si lelaki tadi. Ya kalau begitu jangan digugurin. Tapi aku bingung. Apa kata orang tuaku nanti? Apalagi mereka memang gak setuju aku berhubungan dengan Kevin. Oh, ternyata nama lelaki itu Kevin, pikir Wangga. Ia kemudian berpikir keras mencoba mencari jalan keluar. Tapi tampaknya memang rumit. Bukannya jalan keluar, malah pertanyaan yang terucap dari bibirnya kemudian. Padahal Kevin sudah mau ya menikahi Mbak. Dia sih bilangnya begitu. Tapi entah mengapa rasanya dia juga lebih ingin aku menggugurkan kandungan ini. Katanya sih alasan keuangan. Atau ia takut menghadapi orang tuaku, menghadapi kenyataan. Tapi aku benar-benar gak mau digugurin. Apa jadinya kalau saat menggugurkan kandungan? Aku juga mati. Aku mati saat aku membunuh anakku. Manusia macam apa aku? Kata gadis itu setengah berteriak. Wangga sampai terkejut mendengarnya. Tampaknya ia sedang berada dalam puncak emosi. Wangga berharap si lelaki cepat mengambil uang dan kembali masuk ke mobil. Karena ia mulai khawatir akan keadaan si gadis. Wangga mencari sosok Kevin. Tampaknya ia sedang sibuk berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. Dan masih ada 2 orang lagi yang antre. Tiba-tiba si gadis semakin menangis. Bahunya berguncang hebat, tapi ia masih tetap saja berusaha bicara. Aku cinta ibu bapakku. Aku gak mau melukai hati mereka, membuat mereka kecewa. Andai saja, aku bisa bersujud di kaki mereka untuk meminta maaf dan memohon ampun. Aku juga mencintai Kevin. Tapi aku tidak mau menggugurkan kandungan ini. Bantu saya, Pak. Saya mohon bantu saya. Wangga benar-benar bingung. Ia tak tahu harus bicara apa. Ia hanya bisa sedikit menghibur dengan ucapan yang entah bisa menghibur atau tidak. Sudahlah. Coba bicara baik-baik dengan Kevin dan orang tua. Mungkin lebih baik jujur ajalah. Dan yang penting cobalah untuk meminta maaf pada orang tua. Mungkin mereka memang akan kecewa pada awalnya. Tapi percayalah, mereka orang tua kamu. Pasti akan menyayangi dan membantu kamu. Terlambat, Pak. Beberapa jam lalu Kevin sudah berhasil memaksa aku meminum obat untuk menggugurkan kandungan. Aku terpaksa. Aku saat itu sedang tak bisa berpikir sehat. Aku terpaksa. Aku ingin minta maaf pada ibu bapakku. Tapi gadis itu kemudian menangis. Tapi sudah tak berkata apa-apa lagi.
Wangga terkejut mendengar pengakuan si gadis. Ia kini kehilangan kata-kata. Pantas saja mukanya terlihat pucat. Mungkin si gadis sedang menahan sakit akibat obat itu. Wangga kini hanya bisa berdoa si lelaki cepat kembali. Dan Wangga menarik nafas lega saat melihat lelaki itu membalikan badannya dan berjalan, atau lebih tepatnya setengah berlari ke arah taksi. Wangga berharap lelaki itu segera masuk dan memeluk kekasihnya yang sedang terguncang. Tapi si lelaki itu malah membuka pintu depan dan berkata, "Pak, berapa semuanya?" "Loh kenapa?" tanya Wangga heran. "Aku harus pergi segera. Teman saya yang sudah jalan dan sebentar lagi datang menjemput lo." "Tapi bukankah Mas Kevin harus KIVE? Bapak tahu nama saya dari mana?" "Maaf, Man. Tadi saya sempat bicara dengan pacar Mas." "Hei, pacar saya? Maksud Bapak apa?" "Loh, Mbak yang di belakang itu," jawab Wangga sambil menengok ke belakang. Namun tiba-tiba ia merinding hebat. Tak ada siapa-siapa di belakang. "Kemana gadis itu? Kemana pacar Mas?" tanya Wangga panik. Ia sampai keluar mobil karena terkejut. "Kan tadi masuk bersama Nindi. Nindi sekarang lagi koma di rumah sakit. Saya barusan ditelepon karena setengah jam yang lalu. Dia pendarahan hebat dan gak sadarkan diri. Sekarang dia ada di rumah sakit. Saya gak bersama siapa-siapa dari tadi di dalam taksi." Mereka berdua memandang pada bangku di belakang taksi. Kosong, tak ada siapapun di sana.